Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah PTIK. Kali ini kita masuk ke pertemuan 2, yaitu tentang konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Oke, kita masuk ke pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Di sini menurut Sherry, istilah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin communis yang artinya membuat kebersamaan atau membuat kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin communico yang berarti berbagi. Selanjutnya, pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan peralatan perangkat keras ataupun hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, kemudian memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu lainnya. Selanjutnya, penerapan teknologi komunikasi tentunya ditentukan oleh sejauh mana teknologi komunikasi mampu membuka akses pada berbagai pelayanan maupun jaringan informasi. Telekomunikasi sendiri berasal dari kata tele, yaitu jauh, dan komunikasi, yaitu hubungan. Jadi, telekomunikasi merupakan hubungan melalui jarak jauh. Komunikasi merupakan suatu proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna dari komunikator kepada komunikan. Di sini ada 3 hal pokok ya dalam pengertian komunikasi menurut Sam. Yang pertama adalah penyandi, yaitu komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode ataupun sandi. Contohnya tulisan, bahasa lisan, verbal simbol, dan visual simbol. Yang kedua sinyal, yaitu berupa pesan, berita, atau pernyataan tertentu yang ditujukan dan diterima seseorang. Pesan ini dapat dituliskan dalam bentuk gerakan tangan, mimik wajah, kata-kata lisan, tulisan, gambar, foto, diagram, ataupun tabel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, decoder, yaitu komunikan yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Komunikasi sebagai suatu proses dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu proses primer dan proses sekunder. Apa itu proses primer? Yaitu proses komunikasi langsung tanpa adanya media yang dapat memanipulasi dan melipat gandakan jumlah penerima pesan. Dalam proses komunikasi ini biasanya berbentuk bahasa, gerakan-gerakan yang memiliki makna khusus maupun aba-aba. Proses yang kedua yaitu proses sekunder. Ini berlangsung dengan bantuan mekanisme yang dapat melipat gandakan jumlah penerima pesan atau ditunjukkan untuk mengatasi berbagai macam hambatan fisik, kebendaan ataupun jasa dia yang akan mengalami proses komunikasi primer. Seperti mengatasi hambatan geografis pada komunikasi ini dapat melalui telepon, handphone, radio, maupun satelit. Selanjutnya, penerapan dari teknologi informasi. Yang pertama, proses penerapan teknologi komunikasi. Proses implementasi ataupun penerapan dari teknologi komunikasi ini merujuk pada model inovasi ya. Dalam buku Communications Technology terdapat 2 tahapan dalam proses penerapan teknologi komunikasi, yaitu tahapan inisiasi dan tahapan implementasi. Untuk tahapan inisiasi, ini usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahami dengan sesama, dan merencanakannya untuk mengadopsinya.
Terdapat dua tingkatan dalam tahapan inisiasi. Yang pertama, tingkatan agenda setting, yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Yang kedua, tingkatan matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Apabila nilai kedua tingkat inisiasi ini positif, maka timbullah keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diinginkan. Selanjutnya ada tahapan implementasi. Seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan redefining, yaitu mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi atau mental serta kebiasaan untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Yang kedua, ada tingkatan clarifying, memungkinkan pada semua anggota atau sendiri tentang sejarah teknologi komunikasi sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Tingkatan yang ketiga yaitu routinizing. Teknologi komunikasi sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur sebuah organisasi atau sebagai pelengkap bagi kehidupan individu. Selanjutnya, perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi. Suatu organisasi ataupun lembaga pengguna dari teknologi komunikasi memandang penerapan dari teknologi komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sistem, yaitu upaya ataupun usaha untuk mengoptimalkan hasil dari suatu sistem organisasi, perubahan yang dianggap sebagai suatu proses yang turun dari atas ke atas. Yang kedua, ada proses birokrasi, yaitu usaha untuk mengubah kebijakan suatu lembaga berdasarkan persepsi, yaitu berupa opini ataupun pendapat dari manajemen puncak. Dan perubahan ditentukan pembuat dan pengambil keputusan. Yang ketiga, pengembangan organisasi, yaitu usaha untuk memenuhi keinginan ataupun harapan dari individu dan komunitas yang muncul akibat adanya dorongan untuk meningkatkan partisipasinya. Yang keempat, ada proses tawar-menawar, yaitu hasil proses tawar-menawar yang pada akhirnya akan menghasilkan jalan keluar yang kompromi. Selanjutnya, perspektif tentang penerapan dari teknologi komunikasi. Yang pertama ada teknosentrik, yaitu terciptanya suatu perubahan dan dianggap sebagai faktor yang dominan yang fokus terhadap kapasitas dan tersedianya teknologi. Yang kedua ada sosiosentrik, fokusnya pada situasi sosial yang terdapat pada sebuah lembaga. Yang ketiga ada konflik, tertuju pada proses pengambilan keputusan. Ya, sebagai contoh, bagaimana menyelesaikan suatu konflik dibutuhkan penyelesaian dengan cara politik. Selanjutnya ada desain sistem, tertuju mulai dari teknologi, sosial, budaya, dan politik yang dikenal dengan sebutan siklus kehidupan sistem. Selanjutnya, pelaku teknologi komunikasi. Dalam rangkaian sumber, penyampaian, dan penerimaan informasi, ada beberapa pihak yang tersangkut dan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Yang pertama, pemakai. Yang kedua, ada perusahaan penyedia jasa telekomunikasi. Yang ketiga, produsen peralatan komunikasi. Dan yang keempat, badan yang mengatur ataupun mengkoordinir seluruh kegiatan komunikasi dari segi ekonomis dan teknis dalam mengadakan peraturan standar harga patokan dan lain sebagainya. Untuk pemakai, membutuhkan penyaluran dan penyampaian informasi yang membutuhkannya. Untuk perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, di sini adalah pemberi jasa telekomunikasi dengan kualitas dan harga yang pantas dan bertanggung jawab dalam penyampaian yang efisien, cepat, relatif murah. Contohnya adalah Wartel.
Selanjutnya, produsen peralatan komunikasi, yaitu perusahaan yang menghasilkan peralatan komunikasi dengan kualitas yang baik, serta dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan bervariasi. Yang keempat, ada badan yang mengatur, yaitu mengeluarkan peraturan dan persyaratan yang standar pelaksanaan berdasarkan pengalaman, tingkat teknologi yang ada, perkiraan perkembangan teknologi yang dicapai oleh industri, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan ongkos yang murah. Selanjutnya, pengertian dari informasi, yaitu sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Itu pengertian dari informasi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari informasi. Yang pertama, informasi merupakan hasil pengolahan data, kemudian informasi memberikan makna, serta informasi berguna dan bermanfaat. Selanjutnya ada ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut MacLeod. Ini ada 4. Yang pertama ada akurat, artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada tepat waktu, artinya informasi harus tersedia ataupun ada saat diperlukan. Selanjutnya relevan, itu informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, lengkap, artinya informasi harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Itu ciri-ciri informasi yang berkualitas. Selanjutnya ada jenis-jenis dari informasi. Yang pertama ada absolute information, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua ada substitutional information, yaitu jenis informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Yang ketiga ada philosophic information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Selanjutnya ada subjective information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Ada juga objective information, jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tersebut. Dan juga ada cultural information, yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Selanjutnya ada berdasarkan analisis pendekatan informasi, ada beberapa komponen dari informasi, yaitu ada root of information, komponen inti dari informasi yang berada pada tahap keluaran pertama, sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama. Yang kedua ada bar of information, yaitu badan atau batang informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung, agar informasi pertama atau inti dapat dipahami secara utuh. Ada lagi branch of information, yaitu informasi yang dapat dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Selanjutnya ada stick of information, yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Bentuk informasi ini biasanya berupa pengayaan pengetahuan, kemudian kedudukannya hanya sebagai pelengkap atau suplemen terhadap informasi yang ada. Ada lagi but out of information, yaitu komponen informasi yang sifatnya semi-mikro, namun keberadaannya sangat dibutuhkan, sehingga di waktu yang akan datang, informasi akan berkembang dan dicari orang. Dan ada juga lack of information, yaitu merupakan informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan. Seperti informasi tentang perkiraan cuaca, perkiraan kemarau panjang, dan perkiraan terjadinya gempa ataupun gerhana bulan dan matahari. Selanjutnya ada unsur-unsur dari teknologi komunikasi. Yang pertama ada informasi, bisa berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang memiliki spektrum frekuensi dan bentuk-bentuk yang berbeda. Yang kedua, dari unsur teknologi komunikasi ada alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi. Dan yang ketiga, dengan media transmisi dan sistem modulasi. Baik, mungkin untuk pertemuan kedua sampai sini. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.